Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi teori bilangan. Pada bab pertama ini, kita akan mempelajari tentang induksi matematika. Induksi matematik itu adalah merupakan sebuah argumen pembuktian untuk membuktikan suatu teorema atau pernyataan matematika yang nanti semesta pembicaranya itu adalah himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan asli seperti itu. Oke. Untuk apa sih induksi matematika? Kita langsung ke contoh. Misalkan saya punya pernyataan atau argumen matematika bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n itu nilainya sama dengan setengah n dikali dengan n plus 1. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Kita cek coba. Untuk nilai n sama dengan 1, maka di ruas kiri hanya ada 1. Ya, di ruas kiri ini hanya ada 1. Di ruas kanan berarti setengah dikali dengan 1 dikali dengan 1 plus 1. Oke, kita hitung. 1 tambah 1, 2. Dikali 1 berarti masih tetap 2. Dikali dengan setengah berarti 1. Ruas kiri 1, ruas kanan 1. Pernyataan ini benar untuk nilai n sama dengan 1. Kita cek. Untuk nilai n sama dengan 2, berarti pernyataan di ruas kiri itu 1 ditambah 2. Oke, sama dengan, kalau di ruas kanan berarti setengah kali 2 dikali 2 plus 1. Oke, 1 tambah 2 jelas 3 ya. Nah, kemudian 2 tambah 1 ini 3. Dikali 2 berarti 6. Dikali setengah berarti 3. Ruas kiri 3, ruas kanan 3. Betul ya? Oke. Kita lanjutkan untuk n sama dengan 3, n sama dengan 4. Anda coba dulu, Anda pause videonya dulu. Benar atau tidak pernyataan ini? Kalau benar, pasti nanti pernyataannya benar. Seperti itu. Lalu apakah bukti seperti itu sudah cukup untuk membuktikan pernyataan ini benar untuk setiap bilangan n? Di matematika tidak boleh membuktikan seperti itu. Makanya kita memerlukan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan seperti tadi. Langkah pertama dari induksi matematik itu adalah kita akan menunjukkan bahwa P1 itu benar dulu. Setelah itu langkah kedua adalah diasumsikan bahwa PK benar. Ya, kita mengasumsikan bahwa PK benar dan kita akan atau harus menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Ya, langkah ini Anda catat ya dalam buku Anda. Langsung ke contoh yang tadi, kita akan buktikan contoh tadi dengan langkah induksi matematik. Kita akan menunjukkan pernyataan 1 benar, ya, berarti di ruas kiri itu 1, di ruas kanan setengah kali 1 dikali dengan 1 plus 1, seperti tadi yang kita hitung ya. Sudah kita hitung bahwa pernyataan 1 itu benar. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mengasumsikan bahwa PK itu benar. Maka kita peroleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan K sama dengan setengah K kali K plus 1. Ini hanya mengganti N dengan K-nya saja dulu. Gitu. Oke, kemudian ini benar ya, kita asumsikan benar. Kita tidak usah mengecek kebenaran ini. Kemudian kita akan mengecek kebenaran dari pernyataan PK plus 1. Apakah PK plus 1 itu pernyataannya benar atau tidak? Yang akan kita tuju, pernyataan PK plus 1 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1 dikali K plus 2. Kenapa di sini K plus 2? Karena kita hanya mengganti KK yang ada di sini dengan K plus 1. Kalau K yang di sini kita ganti dengan K plus 1, maka jadi seperti ini. Yang ini kita ganti dengan K plus 1, maka segini ini akan menjadi nilainya K plus 2, seperti itu. Oke, pernyataan ini akan kita tuju ya nanti akhirnya. Kita cari dulu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah, di sini aslinya ada K-nya ya, ditambah K, K-1 juga ada sebenarnya di sini. Ditambah K plus 1. Oke. Yang sebelah sini
dia nilainya adalah, tadi kita sudah temukan, sama dengan setengah kali K plus 1. Dia nilainya adalah setengah kali K plus 1 ditambah dengan K plus 1 ini tetap. Oke. Di sini dia sama-sama memiliki K plus 1. Artinya K plus 1-nya bisa kita keluarkan. Yang sebelah kiri di sini, dia itu nilainya sama dengan, kita keluarkan K plus 1-nya tinggal setengah K. Yang sebelah sini kita keluarkan K plus 1-nya tinggal 1. Maka kita peroleh bentuk seperti ini. Oke. Di sini kita bisa keluarkan setengahnya ya. Oke, kita bisa keluarkan setengahnya. Setengah kita keluar. Kalau ini kita keluarkan setengahnya tinggal K. Kalau yang ini kita keluarkan setengah tinggal 2. Menurut sifat komutatif, maka K plus 2 dan kali K plus 1 ini bisa kita tukar menjadi setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Jadi 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan akhirnya adalah K plus 1 setara dengan setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Sama dengan pernyataan yang akan kita tunjukkan sebelumnya, seperti itu ya. Jadi pernyataan ini PK plus 1 itu benar. Jadi terbukti bahwa PN tadi adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan N itu sama dengan setengah kali N plus 1. Oke. Lanjut ke contoh 1.2. Kita akan buktikan bahwa setiap bilangan asli N berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Oke. Pertama kita akan membuktikan bahwa pernyataan 1 benar atau P1 benar. Berarti di ruas kiri itu adalah 1 kuadrat ya. Yang ini hanya ada tersisa 1 kuadrat. Di ruas kanan N-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Semuanya itu dibagi dengan 6. 1 kuadrat nilainya sama dengan 1 ya, sederhana. Yang ini 1, ini 2, ini 3 ya. Anda hitung sendiri. Oke, 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kita bagi 6 sama dengan 6 per 6 atau 1. Oke, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Artinya nilainya sama. Pernyataan P1 itu benar. Selanjutnya diasumsikan bahwa PK benar. Berarti kita mempunyai pernyataan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat seterusnya sampai K kuadrat itu sama dengan K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Jadi pernyataan ini benar, kita tidak usah buktikan. Kita hanya cukup membuktikan pernyataan PK plus 1. Oke. Sekarang kita lihat 1 ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat seterusnya sampai dengan K plus 1 kuadrat. Ya, itu kita lihat dulu. Yang sebelah sini ya. Sampai dengan K kuadrat, dia kan nilainya sudah kita ketahui. Bahwa dia nilainya adalah K kali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6 ditambah K plus 1 kuadrat. Oke. Dia sama-sama memiliki K plus 1. Artinya K plus 1-nya kita bisa keluarkan di sini. Di sini tinggal K dikali 2K plus 1 per 6 ditambah dengan K plus 1. Untuk menambahkan dua, yang satu ada pecahannya seperti ini, maka ini akan kita buat dalam bentuk pecahan juga. Maka kita kalikan dengan 6 dibagi dengan 6 seperti ini nilainya. Oke, yang sebelah sini kita hitung. Yang sebelah sini kita hitung dulu ini. Jadi 2K kuadrat plus K. Yang sebelah sini kita hitung 6K plus 1. Nanti 2K kuadrat. Ini K ditambah 6K berarti 7K. Ini berarti 6 di sini sebelah di belakangnya. Oke, kita temukan ini. Kemudian ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi 2K plus 3 dikali dengan K plus 2 per 6. Oke, kita jadikan satu pembilang saja. K plus 1-nya dimasukkan ke pembilang karena dia boleh masuk ke situ.
Maka jadi seperti ini. Kemudian kita rubah posisinya. K plus 1 itu setara, kita tidak rubah. Kemudian K plus 2 itu setara dengan K plus 1 ditambah dengan 1. Ini kita ubah bentuknya saja. Kemudian 2K plus 3 kita rubah bentuknya jadi 2 kali K plus 1. Karena ketika kita kalikan 2 ini ke sini, maka ini kita peroleh 2K plus 2. Sedangkan di sini 2K plus 3 berarti kita tambahkan dengan 1. Artinya di sini jadi 2K plus 1 plus 1 per 6. Oke. Ini adalah bentuk dari K plus 1 bentuk seperti ini ya. Seperti ini, tapi ininya kita ganti dengan K plus 1, ininya kita ganti dengan K plus 1 juga, yang ini juga kita ganti dengan K plus 1. Maka PK plus 1, pernyataan PK plus 1 ini setara dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Dan itu adalah benar. Artinya pernyataan PK plus 1 benar. Oke, jadi terbukti bahwa dari 1 plus 2, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, seterusnya sampai n kuadrat sama dengan n kali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari notasi sigma. Dulu mungkin Anda sudah pernah mempelajari di SMA. Jadi kalau ada bentuk notasi sigma seperti ini, sigma K dari 1 sampai dengan N, itu artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan N. Kalau sigma 2K min 1, K dari 1 sampai dengan N, artinya kita tinggal substitusikan 1 ke sini. Berapa? 2 kali 1 kurangi 1 berarti 1. Kita K sama dengan 2, substitusikan ke sini. 2 kali 2 kurangi 1 berarti sama dengan 3, seterusnya sampai dengan terakhir itu adalah 2N min 1. Ini adalah sifat-sifat notasi sigma. Jadi kalau ada sigma dari sebuah konstanta C dikali dengan K, maka konstanta C-nya bisa kita keluarkan dari sigmanya, seperti itu. Kemudian kalau ada dua penjumlahan sigma, kita bisa jadikan satu sigma yang disigmakan ini dia dijumlah. Kalau ada sigma dari 1 sampai dengan N, dengan yang disigmakan itu adalah sebuah konstanta, misalkan ini konstanta D, maka dia kan nilainya sama dengan D plus D plus D plus D, ini dia sebanyak N. Maka ini setara dengan N kali D. Next. Ini contohnya Anda pelajari sendiri. Pernyataan ini benar atau tidak ya, nanti untuk tugas Anda nanti kerjakan, kemudian Anda upload kelasnya Siska seperti itu. Oke. Kan. Yang kedua juga buktikan bahwa 2n plus 1 kurang dari n kuadrat. Oke. Induksi matematik itu jika n-nya itu mulai dari 3, di sini kan untuk setiap bilangan asli n-nya kurang dari n-nya lebih dari sama dengan 3, artinya dia pertamanya adalah 3. Maka yang akan dibuktikan pertama itu adalah P3, karena di sini kita tidak memiliki 1 ya, n1 tidak berlaku di sini, berarti kita mulai bilangan awalnya adalah 3. Jadi kita buktikan pernyataan P3 benar atau tidak. 2 kali 3 ditambah 1, apakah kurang dari 3 kuadrat atau tidak. Ternyata benar, 7 kurang dari 9. Tinggal kita akan membuktikan PK plus 1 benar atau tidak dengan diasumsikan bahwa PK itu benar. Asumsikan PK benar. Sama dengan tadi contoh 1.3, Anda lanjutkan pembuktian ini sebagai tugas, Anda upload sama nanti di satu scanan saja, Anda kerjakan di buku tugasnya, kemudian Anda scan, Anda upload di Siska. Kita mengingat materi kombinatorik. Materi kombinatorik. Dulu pasti ingat kombinasi dari NR ya, atau logonya biasa, simbolnya dulu pas di SMA mungkin seperti ini, sama dengan
n r seperti ini, nilainya adalah n faktorial per n min r faktorial kali n r faktorial. Seperti ini materi SMA lah. Anda mungkin masih ingat. Kita tinggal mengingat kembali. Misalkan ada 5 objek yaitu A, B, C, D, E. Kita akan mengambil 3 dari 5 objek tadi. Maka cara pengambilannya adalah 5 kombinasi 3 seperti itu kan. 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 faktorial ini bisa kita pecah jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita coret di sebelah sini. 2 faktorial kan 2. Berarti kita coret dengan ini, kita peroleh 2. 5 kali 2 10 seperti itu. Ini cara dengan ini, sorry. Oke. 10 cara pengambilan itu ABC, ABD, ABE, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, dan CDE. Oke. Sekarang kita punya teorema. Jika ada kombinasi NR sama dengan kombinasi N, kombinasi N min R. Kita buktikan apa pernyataan teorema 1.1 ini benar atau tidak. Kombinasi N R itu sama dengan seperti ini tadi ya, menurut definisinya seperti ini. Nah, kita tukar ini bisa karena sifat komutatif. Kita peroleh n faktorial per n dikurangi n plus r faktorial kali n min r faktorial. Kenapa ini bisa keluar seperti ini? Jadi r itu kan kita tambahi dengan n, kita kurangi dengan n, itu akan sama dengan r lagi. Oke. Kemudian yang di sini kita pecah. Ini jadi kurangi n min r, ini faktorial, ini n min faktorial. Bentuk ini kalau menurut definisi dia setara dengan kombinasi n min r. Ini kurang kurung, sorry. Kurang kurung. Oke, sekarang teorema 1.2. Di sini ada kombinasi K R-1 plus KR sama dengan K plus 1, kombinasi dari K plus 1R. Anda buktikan ini kombinasi ini benar atau tidak untuk tugas. Kemudian sini ada teorema binomial. 1 plus N, 1 plus A pangkat N itu sama dengan kombinasi N0 ditambah N kombinasi N1A ditambah N kombinasi N2A kuadrat, seterusnya sampai dengan kombinasi N A pangkat N. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Kita akan lihat pembuktiannya. Kita buktikan secara induksi matematika. Oke. Kita lihat nilai pernyataan 1. Berarti 1 plus A pangkat 1 ya, seperti ini. Sama dengan kita lihat sampai 1 dia berarti sampai sini ya. Sampai 1 kombinasi 1. Yang pertama ini 1 kombinasi 0. Oke, kita lihat. Ini ke sini benar ya. Pangkat 1 artinya 1 plus A pangkat 1 artinya 1 plus A. Seperti itu. Kombinasi 1, 0 itu setara dengan nilainya 1. Kalau Anda cari ya, hitung. Nilainya sama dengan 1. Kombinasi 1, 1 itu setara nilainya 1. Berarti ini 1. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sama. Terbukti untuk P1. Oke. Sekarang kita asumsikan bahwa PK benar, maka kita peroleh persamaan 1 plus A pangkat K sama dengan K kombinasi K0 ditambah kombinasi K1A ditambah kombinasi K2A kuadrat sampai dengan kombinasi KA pangkat K. Sekarang kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Oke. 1 plus A pangkat K plus 1 ya, itu kan dia setara dengan 1 plus A pangkat K dikali dengan 1 plus A. Ini sifat-sifat eksponensial ya. Anda baca buku lagi tentang sifat-sifat eksponensial. Kemudian dari sini kita peroleh ini kan setara dengan ini ya. Kombinasi K0 ditambah kombinasi K1A dan seterusnya sampai dengan
kombinasi KKA pangkat K setara dengan ini. Kemudian ini kita kalikan dengan 1 plus A. Artinya, kalau ini dikalikan dengan 1 plus A, itu sama dengan ini, ditambah dengan ini kita kalikan dengan A, sifat distributif, seperti itu. Jadi yang sebelah sini, ya, kalau Anda pause video ini, yang sebelah sini, dia adalah hasil dari ini dikalikan dengan 1, yang sebelah sini dia adalah hasil dari ini dikalikan dengan A, seperti itu. Kemudian di sini dia punya sesuatu yang sama, yaitu di sini dengan variabel A, ini variabel A, kita satukan yang sama-sama variabel A, seperti ini, kombinasi K1 dengan kombinasi K0, kemudian kita satukan di dalam variabel A. Ini kita tukar karena sifat komutatif juga ada pada penjumlahan, kita tukar nilainya seperti ini, tidak apa-apa. Kita lanjutkan, ini berarti yang A pangkat 2 itu kombinasi K1 dan kombinasi K2, kita tukar posisinya seperti ini ya, biar urut seperti itu. Seterusnya sampai dengan sini. Oke, kemudian Oke, ini sama ya. Ini baris yang ini sama dengan atasnya. Kemudian ini kita dengan menggunakan teorema yang tadi kita peroleh K kombinasi dari K plus 1 seperti itu. Kemudian kita peroleh seperti ini ya. Bentuk seperti ini adalah bentuk dari kombinasi dari ini ya, PK plus 1 seperti itu. Oke, Anda bisa baca lagi nanti PowerPoint-nya, atau nanti saya share versi PDF seperti itu. Kemudian kita langsung ke contoh dari teorema binomial tadi. Misalkan kita akan mencari koefisien dari X pangkat 9 dari penjabaran 1 plus X pangkat 12. Kita kan tidak mungkin mencari semua, kita mengalihkan 1 plus X sampai 12 kali kan tidak mungkin. Seperti itu kita menggunakan teorema binomial. Tadi kita gampang, rumusnya adalah kalau dia mencari di koefisien X pangkat 9, artinya kita harus mencari dengan kombinasi 12, 9. 12 ini adalah pangkat tertingginya ini, pangkat dari 1 plus X pangkat 12 ini. Oke, kita cari kombinasi 12, 9, berarti kita peroleh 12 kali 11 kali 10 kali 9. Kita coret ini. Kita coret. Kemudian 3 faktorial itu kan setara dengan 6. Coret dengan ini, kita dapatkan 2. 2 kali 11 itu 22 kali 10, 220. Itu adalah contoh dari teorema binomial yang akan kita gunakan. Oke, silakan Anda mempelajari ini. Jika ada pertanyaan silakan lempar di forum diskusinya kelasnya Siska. Kemudian tugas-tugas yang tadi saya minta Anda kerjakan, kemudian Anda upload juga di kelas Siska seperti itu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.